azan untuk siap masuk mendengar firman Tuhan. Jadi sebaiknya, seharusnya kalau semangat memuji Tuhan, lebih semangat lagi mendengar firman Tuhan. Amin. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 28. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja menjadi. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak pernah didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian berkasih-kasihlah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidupku baru. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja mengeluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan itu, maka sangat sedihlah dia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang lepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dengan gua itu, Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah
Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Aku telah mengutus malaikatnya untuk menakutkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap pembunuhnya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan menumbuhkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Kita baca sama-sama ayat 27-nya. Bersama ini, sebentar. Ayat 27 kan? Ya, di sini ayat 27 di situ. 26. Sama-sama bersama ini. 1, 2, ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Daniel 6 ayat 1 sampai 28 dengan tema tampil beda. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, aku tampil beda. 1, 2 ya. Aku tampil beda. Amin. Kasih jempol untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini berbicara tentang kisah Daniel. Yang sebelumnya sudah ada kisah Daniel, di mana Daniel bersama teman-temannya yang adalah buangan suku Yehuda dipanggil masuk ke dalam kerajaan untuk siap dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh raja dalam kepentingan kerajaan tentunya. Mereka itu adalah Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Yang Daniel dibuat namanya menjadi Belsajar, Hananya itu Sadrak, Misael Mesak dan Azaria Abednego. Keempat anak muda ini adalah anak muda yang ngetop banget. Kenapa ngetop? Bukan karena mereka tampil di berbagai media seperti zaman sekarang, tampil di berbagai medsos, viral, terus bikin sensasi jadi terkenal. Enggak. Sesungguhnya mereka anak muda biasa, tapi betul-betul tampil beda. Dan mereka dipilih dan dimasuk ke satu pelaburan, artinya diasramakan, dan mereka diberikan pembinaan yang sama dengan anak-anak muda yang lain dan diberikan makanan santapan raja. Hanya bedanya Daniel dengan ketiga temannya dibanding anak-anak muda lainnya adalah
Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan santapan yang disiapkan, yaitu santapan raja. Mereka malah mengatakan, berikan kami makan sayur-sayuran saja. Berarti mereka apa? Kalau hewan namanya apa? Herbivora. Makan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi pegawai istana sampai mengatakan kepada Daniel, saya tidak berani nanti kalau hasilnya ternyata kalian berempat jadi kurus dan tidak sama sehatnya dibanding anak-anak muda yang lainnya, saya yang disalahkan. Tapi Daniel mengatakan, adakan percobaan. Dalam berapa hari? 10 hari. Lihat, apakah perawakan kami lebih bagus atau tidak dari orang-orang yang memakan santapan raja? Tapi ternyata apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego jauh lebih gemuk, lebih sehat, lebih segar, sekalipun hanya makan sayur-sayuran. Dari situ pun mereka sudah tampil beda. Hikmatnya pun beda dari yang lain. Maka itu yang membuat raja di konteks firman yang kita baca ini merasa sedih kalau Daniel harus dimasukkan ke mana? Gua singa. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Peraturan sudah terlanjur dibuat. Orang-orang di sekitar raja, orang-orang penting yang ada di sekitar raja, iri dengan Daniel dan teman-temannya. Sehingga mereka mau mencoba-coba cari kesalahan Daniel. Karena pikir mereka, Daniel itu orang pendatang. Tapi kok pendatang bisa menguasai? Para petinggi-petinggi kerajaan takut kalau nanti raja berikan kedudukan yang tertinggi untuk Daniel, maka mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Maka mereka mengatakan kepada raja, buatlah peraturan. Siapa yang menyembah Allah lain, siapa yang berdoa dalam 30 hari ini kepada Allah lain atau kepada manusia selain Tuanku, hukumlah, bikin hukuman, masuk ke gua singa. Ini raja membuat, karena raja tidak berpikir kalau Daniel akan menjadi korban. Dan pada saat peraturan dibuat, Daniel yang dia lakukan adalah apa? Sujud di altarnya. Jadi bukan dia malah ketakutan, tapi dia sujud di altarnya. Karena apa? Firman Tuhan 2 minggu lalu berkata, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari Daniel. Jadi bukan ketika ada masalah baru dia mencari Tuhan, tapi sebelumnya mesbah doa adalah kebiasaannya dia. Sehingga ketika ada masalah dia tidak takut. Dia tahu pertolongannya hanya Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Inilah yang membuat salah satu perbedaan Daniel dengan yang lain. Dia tampil beda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka raja berkata, ya Daniel, Allahmu yang kau sembah itulah yang menolong kamu. Dan ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, raja sedih dan dia berpuasa. Pagi-pagi sekali dia datang ke gua singa dengan suara berseru kepada Daniel, Daniel, apakah Allah yang kau sembah sudah menolong engkau? Lalu Daniel berkata apa? Ya raja, kekallah. Jadi dia masih berani mengatakan, mengucapkan kata-kata berkat kepada raja, walaupun sebenarnya karena keputusan raja dia masuk gua singa. Dan dia katakan, ya Allahku yang kusembah sudah menolong aku. Singa-singa tidak berani menyentuh aku. Dan itu membuat raja sangat bersuka cita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana tampil bedanya si Daniel dengan yang lainnya. Apa itu tampil beda? Tampil beda artinya adalah berbeda dengan orang
pada umumnya. Dan firman ini bukan kali ini saja saya sampaikan. Tampil beda di firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya tema tampil beda bagian yang kedua. Yang pertama sudah pernah saya sampaikan tahun lalu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Daniel bisa tampil beda? Coba kita lihat di ayat 11, dikatakan apa? Ayat 4. Seseorang baca. Dikatakan Daniel 6 tadi ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel ini tampil beda. Kenapa dia tampil beda? Karena memiliki apa? Roh yang luar biasa. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. 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 Saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 minggu yang lalu Tuhan izinkan terganggu fisik. Kalau yang di rumah melihat keadaan saya, mestinya ada sedikit getar-getir. Tapi lucu, saya katakan lucu. Kalau orang lain melihat saya sehat. Ketika Bu Nopi telepon saya, itu sebenarnya saya lagi terganggu-ganggunya itu. Tapi mungkin dia tidak tahu pada saat telepon saya bawaannya apa? Sukacita. Kenapa? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Amin. Coba katakan. Yes. Coba. Yes. Kayak tadi saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya fisik saya masih kurang fit, tapi saya tidak bisa. Kalau puji-pujian diangkat, saya tidak bisa berdiam diri. Saya mau joget seperti Daud, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itulah yang dimiliki oleh Daniel. Rohnya luar biasa, nggak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Halo, firman Tuhan berkata, daging lemah tapi roh, maksudnya roh penurut apa? Roh kita menurut kepada Roh Kudus. Katakan kepada rohmu, hei rohku, engkau harus nurut kepada Roh Kudus. Katakan 1, 2 ya. Hei rohku, engkau harus nurut kepada Roh. Dijamin tidak ada yang ngantuk. Amin. 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 Paksa rohmu nurut pada Roh Kudus, tidak ngantuk. Fisik lagi kurang enak, katakan kepada rohmu, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin pada saat saya sakit tercipta sebuah lagu. Main musiknya sudah maju, jadi kita harus tidak boleh PHP-kan dia kan. Pada saat saya sakit, tercipta sebuah lagu, dan saat lagu itu selesai saya sehat. Apa yang ada di hati saya
saat lagu ini saya buat, saya berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan-Mu. Jamahan-Mu itulah yang menyembuhkan aku. Dan saya katakan, Tuhan, Tuhan masih butuh saya kan? Kalau masih butuh, nyatakan mujizat-Mu. Aku harus sehat, aku siap untuk melayani Engkau. Maka saya katakan, sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Hidup ini anugerah-Mu Tuhan, tak satu pun yang dapat kulakukan tanpa campur tangan-Mu, oh Tuhan. Sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Jamahan-Mu Tuhan, penyembuhku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu mujizat dinyatakan. Hidupku anugerah-Mu Tuhan. Hidupku adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini sambil belajar. Sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Sungguh hidup ini anugerah-Mu Tuhan, tak satu pun yang dapat kulakukan tanpa campur tangan-Mu, oh Tuhan. Sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Jamahan-Mu Tuhan, penyembuhku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu mujizat dinyatakan. Hidupku anugerah-Mu Tuhan. Hidupku adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Katakan, hidupku, sadari bahwa hidupmu anugerah Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak ada sampai sekarang. Adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Katakan lagi, hidupku anugerah-Mu Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, bahwa hidupmu kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kalau direnung-renungkan hidup ini. Karena apa? Anugerah. Jadi nggak ada alasan untuk kita menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, nggak ada alasan.
saudara yang dikasih Tuhan, saat kita sakit, wow, begitu sangat kita menyadari bahwa hidup itu anugerah. Tetapi di dalam nama Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa hidupmu anugerah. Jangan tunggu sakit. Amin. Adakah kita menyadari bahwa hidup kita anugerah? Yang menyadari hidupnya anugerah, Tuhan angkat tangan. Katakan, Tuhan, hidupku anugerahmu. Hidupku untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Yesus. Ya, Tuhan dengar. Jadi tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri. Terlampau berani tadi yang bernyanyi mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Amin. Tuhan izinkan kantong kosong. Apa? Tidak. Apa? Apa? Puji Tuhan. Kan suka-sukanya Tuhan. Halo? Berhenti dari tempat kerja? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kan suka-sukanya Tuhan. Amin. Hati-hati loh. Tapi jangan takut. Karena apa yang Tuhan buat kita pasti itu indah. Katakan indah. Amin. Karena masa depan yang Tuhan rancangkan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Jadi kalau begitu, siapkah engkau tampil beda? Daniel tampil beda, mempunyai roh yang luar biasa. Dari mana Daniel mendapatkan roh yang luar biasa? Baca Daniel 6 ayat 11b. Dari mana? Dikatakan apa? Ayat 11b. 3 kali dalam sehari Daniel berlutut serta memuji Allahnya. Amin. Amin. Pantasan Daniel punya roh yang luar biasa. Tekun doanya. Halo Bandung. Ada yang pengalaman suka ngantuk dalam ibadah? Ada. Roh yang luar biasa itu yang Tuhan beri. Amin. Itu dipastikan karena apa? Karena apa? Kurang berdoa. Jadi mulai sekarang katakan, aku mau tekun berdoa supaya punya roh yang luar biasa. Amin. Daniel 3 kali dalam sehari dia menyembah Allahnya, maka rohnya luar biasa. Enggak sedikit-sedikit ciut, enggak sedikit-sedikit mutung, enggak sedikit-sedikit ngambek, enggak sedikit-sedikit langsung tersinggung. Karena rohnya luar biasa. Orang-orang yang gampang mutung dipastikan 100 bahkan 1000% karena kurang berdoa. Orang-orang yang suka menghakimi, cari-cari kesalahan orang lain, mencari kesempurnaan, menganggap dirinya lebih benar, dan ketika dia temukan dia salah dan disalahkan, dia langsung mutung, kecewa. Karena apa? Rohnya yang bermasalah. Dan itu dipastikan. Mengapa rohnya bermasalah? Karena kurang berdoa. Ada di sini yang punya karakter sifat tabiat yang bermasalah? Ada? Akui dia depan Tuhan. Mengapa sifat karaktermu, tabiatmu aneh? Mengapa sifatmu aneh?
karena sifat karaktermu, tabiatmu buruk, karena sifatmu jelek, karena karaktermu tidak bagus. Mengapa itu terjadi? Karena rohmu bermasalah. Mengapa roh bermasalah? Jawabannya apa? Mengapa roh bermasalah? Kurang berdoa, bahkan mungkin sama sekali tidak berdoa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang Tuhan mau dari diri kita, kita harus bisa tampil beda, berbeda dengan orang pada umumnya, berbeda dengan orang dunia. Dan kesempurnaan dari seorang Kristen adalah menyerupai Kristus. Bagaimana caranya kita menyerupai Kristus? Bukan kita harus langsung sempurna, kita seperti malaikat tidak punya kesalahan, no. Tetapi menyerupai Kristus yang dimaksud adalah berubah sedikit demi sedikit, berubah. Itulah yang disebut dengan menyerupai Kristus. Itulah yang dialami oleh Daniel. Daniel tampil beda. Daniel menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berubah. Maka dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. 3 kali dalam sehari berdoa, berlutut dan memuji menyembah Tuhan, sehingga tanpa dia sadari rohnya menjadi roh yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau belajar di sekolah, belajar di kampus, mungkin engkau sampai di rumah bisa kau ambil buku, kau belajar, bisa kau menghafal, sehingga nanti pada saat ujian kamu mendapat nilai yang bagus. Tetapi nilai kerohanian kita bukan yang seperti itu. Bukan dengan engkau banyak pelayanan di sana sini maka nilai rohanimu naik, no. Bukan dengan banyak belajar firman Tuhan sampai teologi S1, S2, S3, S4 sampai S lilin maka nilai kerohanianmu naik, no. Bukan dengan engkau hafal firman Tuhan nilai kerohanianmu naik. Tetapi dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan seperti Daniel. Dia bangun hubungan intim dengan Tuhan 3 kali dalam sehari berdoa. Maka dia mempunyai roh yang luar biasa. Rohnya yang luar biasa ini yang membuat dia mampu menjadi pelaku firman. Amin. Kalau kau mau berusaha melakukan firman tapi tanpa doa, tidak mungkin berhasil. Engkau mau belajar memahami orang lain tapi tanpa doa, kamu tidak akan bisa. Orang yang tanpa doa akan jatuh bangun dalam kesalahan dan kelemahan. Karena melakukan firman Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Halo? Ini semua yang sudah ambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Jangan kira kalau kamu sudah banyak jam tayangnya, jam terbangnya dalam pelayanan, lalu Tuhan berkenan atas hidupmu, no. Tapi kalau kau punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan lebih berkenan atas hidupmu daripada pendeta sekalipun. Karena pendeta belum tentu punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Walaupun engkau orang biasa, mungkin menurut orang kau orang awam yang tidak ada sekolah teologianya, tapi kalau engkau punya hubungan intim dengan Tuhan, engkau punya roh yang luar biasa. Yang mau terima roh yang luar biasa, katakan amin, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji mulai hari ini aku akan tekun dalam mesbah doa.
karena aku mau memiliki roh yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Setiap janjimu di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Terimalah roh yang luar biasa supaya engkau tampil beda. Yang kedua, mengapa Daniel tampil beda? Ayat 5 dikatakan, ayat 5 salah seorang baca, masih tetap di Daniel 6. Kemudian para pejabat tinggi dan pengajar itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada di dalamnya sesuatu kelalaian atas sesuatu kesalahan padanya. Hal kedua yang menunjukkan bahwa Daniel tampil beda adalah Daniel seorang yang punya prinsip. Prinsipnya adalah prinsip kesetiaan. Amin. Amin. Kemarin saya nonton satu tayangan YouTube mengenai Israel dan Palestina. Oh, bagi yang nggak tahu mungkin menghina-hina, ada yang menghina Palestina, ada yang menghina Israel. Apalagi orang yang betul-betul militan, ya kan? Militannya begini. Ada yang militan begini ya? Ada militan yang begini. Militannya begini dia. Rela mati untuk sesuatu yang dia tidak tahu apa-apa. Seharusnya militannya begini kan? Sekali Yesus, tetap Yesus. Militan untuk Tuhan, amin. Ada banyak yang begini militannya. Tapi baiklah kita militannya begini, amin. Ya, belajar firman Tuhan supaya tahu bagaimana kisah Palestina dan Israel, ya. Jangan ikut-ikutan menghina-hina. Cukup kita berdoa saja, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, damaikan Israel dengan Palestina, amin. Positif atau tidak itu? Itu saja yang kita lakukan. Jadi kalau ngobrol di luar sana nggak usah mau membahas-bahas itu, karena Israel umat ciptaan Tuhan, amin. Palestina juga adalah ciptaan Tuhan, amin. Gak usah pro Israel, pro Palestina, no. Mereka sama di mata Tuhan. Tuhan yang sama yang menciptakan mereka, amin. Tapi sayangnya ada banyak orang yang militan untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Dia bela sesuatu, rela mati. Nah, kalau kita rela mati untuk Tuhan, bukan untuk membela sesuatu, amin. Amin. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kita mati, kan? Karena Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan, amin. Ingat ini baik-baik. Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak usah ikut-ikutan dengan hal-hal yang negatif. Kita berdoa supaya terjadi perdamaian. Tapi yang dimaksud di firman Tuhan ini militan adalah ada di dalamnya unsur kesetiaan. Daniel setia kepada Tuhan, walau ada ancaman, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kebiasaan yang dia lakukan, berdoa 3 kali sehari, tetap dia lakukan. Tidak pernah lalai karena tidak pernah menunda-nunda jam doa, amin. Daniel menyadari bahwa bukan waktu yang menunggu dia, tapi dia yang Daniel tidak suka menunda-nunda jam doa. Dan dipastikan Daniel juga tidak suka menunda-nunda hal yang baik, amin. Kalau sekarang bisa dikerjakan, kenapa tidak, amin. Saya sudah katakan padahal kepada kita ini sedikit lebih spesifik. Saat latihan saya katakan sekaligus menata ruangan, tapi puji Tuhan, haleluya, pemandangan yang saya lihat tadi indah banget.
Jadi sehingga sedikit saya ada komen. Semoga komen saya membangun, amin. Bukan membuat Anda ciut. Karena tidak ada beratnya. Seperti yang dilakukan Daud. Ketika dia membangun mesbah doa, dia beribadah, dia siapkan dulu tempatnya yang terbaik. Karena dia mau melakukan untuk Tuhan. Setelah itu dia baru menunggu Tuhan. Jadi lain kali jangan tunggu saya datang baru dirapikan, amin. Tampil beda lah. Kalau dulu katakan Bu Yuli harus ikut menata, kalau sekarang dia datang sudah tertata rapi, amin. Bisa apa enggak? Amin. Ya, ini namanya tampil beda. Daniel berjuang untuk tidak melakukan kesalahan, maksimal dan mengerjakan apapun dengan maksimal. Karena dia seorang yang militan untuk Tuhan, yang berhubungan tentang Tuhan, dia betul-betul sungguh-sungguh maksimal melakukannya. Dua hari lalu selesai latihan, ada laporan ke saya mengatakan beli sesuatu, termasuk membeli senarnya gitar. Sedikit saya agak intonasi agak naik. Saya katakan pelayanan di El Shaddai bukan karena turah-turah uang, amin. Amin. Pelayanan ini anugerah dan berjalan sampai sekarang bukan karena ada donatur sumbangan. Asli Yesus donaturnya, amin. Maka saya bilang berhikmat, saya jauh lebih tahu alat musik yang terbaik, saya jauh lebih tahu sound yang terbaik, kamera yang terbaik. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, coba perhatikan ke sini. Semoga Roh Kudus menyentuh hati kita semua. Apakah kita tidak merasa malu dengan Tuhan? Kalau hanya sibuk mengurus sound, alat musik, mengurus apa yang macam-macam untuk siap live streaming, tapi tidak ada pertambahan jiwa. Seharusnya kita menangis di kaki Tuhan. Tuhan, belum ada yang kulakukan. Kalau hanya mempersiapkan ruangan ini pelayanan, itu udah capek. Sekalipun Anda setiap hari, bahkan 3 kali sehari mengepel tempat ibadah, itu udah capek. Tapi kalau ada perjuangan Anda menyelamatkan 1 jiwa untuk Tuhan, top banget. Berlaksa-laksa malaikat surga bersuka cita, amin. Jadi mulai hari ini persiapkan tampilan pelayanan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk overacting, amin. Dan dari dulu itu ketetapan kita di sini. Kita tampil untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang, untuk pencitraan, no. Tampilkan, katakan aku yang terbaik pokoknya. Aku main musik yang terbaik. Aku jadi WL yang terbaik. Aku singer yang terbaik, multimedia yang terbaik. Aku jadi kameramen yang terbaik. Jadi ketika engkau kameramen, engkau jalan sana sini mengganggu konsentrasi orang mendengar firman. Upayakan bagaimana caranya supaya kamera ini saya taruh di tempat ini aman. Dan kalau mungkin saya perlu lihat cukup 1-2 kali, tidak wirawiri, supaya tidak terganggu orang masuk dalam hadirat Tuhan. Dan juga katakan pada dirimu, aku bukan hanya sekedar ini bagian pelayanan yang harus kulakukan Tuhan, tapi percayakan aku untuk bawa jiwa bagi kemuliaan bagi namamu, amin. Ya, itu baru namanya tampil beda. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Daniel tampil beda. Dia punya roh yang luar biasa karena dia punya mesbah doa yang luar biasa 3 kali sehari. Yang kedua, Daniel tampil beda karena dia punya prinsip setia, militan bagi Tuhan. Apapun yang dilakukan, kalau itu berhubungan tentang Tuhan, dia lakukan dengan maksimal sekuat tenaganya, amin.
Jadi kalau latihan pun jangan pelit waktu dengan Tuhan, amin. Dan juga jangan boros-boros waktu, amin. Jadi jangan sampai tengah malam pulang latihan, sampai di rumah nanti orang tua tanya, dari mana tengah malam pulang? Latihan, rohani banget. Padahal karena buang-buang waktu. Pelit waktu, jangan. Boros waktu, jangan. Secukupnya, amin. Tapi hasilnya maksimal, amin. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Walau di masa genting, masa sulit, tetap dia setia kepada Tuhan. 3 kali dalam sehari berdoa, ya dia berdoa. Oleh sedikit rada-rada kayaknya pusing-pusing sedikit, tapi tetap komitmen melayani Tuhan, amin. Itu namanya setia. Katakan, aku mau setia. Tidak tuh muncul tenggelam, amin. Kayak kapal selam, amin kalian. Karena kalau setia, tenggelam muncul tenggelam, itu udah setia, amin. Katakan, aku mau setia untuk Tuhan. Enggak usah setia sama manusia, sama Tuhan, amin. Aku mau setia untuk Tuhan. Top banget, Tuhan memberkati. Yang ketiga, mengapa Daniel tampil beda? Karena mempunyai karakter, sifat, tabiat yang bagus. Pikirannya tidak kaku, tidak keras kepala, mau dibina, diarahkan. Hatinya lembut seperti tanah liat. Tanah liat, pernah lihat? Mau Anda bejak-bejak dia mau. Itu tanah liat. Apa yang bisa dibentuk dari tanah liat? Asbak tempat rokok, ya toh? Dibuat dari tanah liat. Apalagi pot bunga, apalagi guci. Coba seandainya tanah liat mengatakan, aku tidak mau dibentuk, aku tidak mau dibakar. Karena ketika setelah dia selesai dibentuk, dia dibakar dulu supaya kuat. Seperti emas juga. Menurut Anda apa lebih indah, kalung emas daripada emas batangan? Mana lebih indah? Untuk bisa jadi kalung, dia harus dibentuk, dia harus dibakar, sehingga terbentuklah bejana yang berguna, men. Mau jadi bejana yang berguna bagi kemuliaan Tuhan? Miliki hati yang lembut, yang mau dibina, men. Dipersalahkan, tidak ada yang kurang dari diri kita, benar apa enggak? Jadi tidak usah berontak, mau dibentuk. Firman Tuhan keras, tetap katakan amin. Jadi jangan senangnya firman Tuhan sekitar berkat. Harus siap terima berkatnya, firman yang keras, amin. Tabiat kebiasaannya adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itulah Daniel. Maka baca firman Tuhan, jangan hanya Daniel 6 saja yang dibaca. Tampil beda, itulah Daniel. Cara makannya saja beda. Orang lain makan santapan raja, dia makan sayur-sayuran. Apakah ada yang kurang dari dirinya? Tidak ada. Dan yang kedua, Daniel tampil beda, cara berpikirnya beda dengan orang lain. Dikatakan di Daniel 1 ayat 19 bahwa dia bijaksana dalam segala hal. Tampil beda. Daniel cara berbicara juga tampil beda. Coba baca ayat 22, dikatakan apa di ayat 22? Daniel 6 ayat 22 dikatakan, Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupku. Daniel berkata kepada raja, ya raja kekalah hidup. Pada saat kapan itu Daniel mengatakan itu? Saat dia ada di gua singa. Ketika raja mengatakan, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah menyelamatkan kau? Dia bilang, ya raja kekalah hidupmu. Apa yang mau kita ambil dari situ?
Tampil beda di mananya di situ Daniel? Tampil beda di mana? Cara berbicara. Sekalipun raja yang menjebloskan dia ke gua singa, tetap dia sopan terhadap raja. Dia katakan, ya raja, kekallah hidupmu. Halo kamu anak-anak muda, ketika ditegur orang tua, masih sanggupkah engkau sopan menjawab orang tua? Ketika engkau dipersalahkan, masih sanggupkah engkau punya etika yang baik menjawab perkataan orang tua? Ketika engkau lagi sibuk, tapi orang tua membutuhkan engkau, masih sanggupkah engkau berbicara dengan baik terhadap orang tua? Apakah engkau akan mengatakan, aku sibuk? Atau mungkin kata-kata yang lain? Tapi lihat Daniel, dia punya roh yang luar biasa, sehingga menciptakan cara bicara pun beda dengan orang lain. Tetap hormat kepada orang yang lebih tua dari dia, hormat terhadap raja yang sudah menjebloskan dia ke gua singa. Dia tidak semena-mena berkata kepada raja. Ketika raja menanyakan, ya Daniel, apakah engkau selamat? Dia tidak jawab. Biar lo tahu gue selamat, tahu nggak lo? Aku hebat kan? Dia tidak mengatakan begitu. Tapi dia berkata, iya raja, kekallah hidupmu. Dia memberkati raja malah. Halo anak-anak muda, semua yang hadir di sini masih anak muda. Karena firman Tuhan berkata umur 60 tahun itu masih remaja, ya enggak Pak? 60 tahun Daud itu masih remaja. Berarti kita di sini, Pak Herman masih remaja, saya masih remaja. Berarti anda semua masih anak-anak ya. Tapi artinya adalah, intinya kita semua di mata Tuhan anak muda. Harus menjadi anak muda yang tampil beda. Cara makannya beda dari orang lain, cara berpikirnya beda, cara berbicaranya beda, cara bertindak, apapun yang sedang dihadapi, tindakannya adalah doa. Amin. Jangan bela diri. Kalau kau merasa kamu seperti disalahkan padahal tidak salah, berdoa. Katakan, Tuhan aku disalahin loh padahal aku tidak salah. Ngadu sama Tuhan, amin. Jangan malah bela diri. Karena Yesus pembela kita, amin. Jadi nggak usah bela diri. Dan dalam cara beribadah, beda cara beribadah daripada Daniel, daripada yang lain. Cara beribadahnya, dia konsisten 3 kali sehari. Dan apa lagi cara ibadahnya Daniel yang berbeda dari orang lain selain 3 kali sehari? Apa? Daniel 6 ayat 6. Baca Daniel 6 ayat 6. Dikatakan apa? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Iya, dalam hal ibadahnya, berarti itu maksudnya sudah biasa dia lakukan. Jadi perbedaan Daniel dengan orang Kristen yang lain adalah Daniel konsisten 3 kali sehari. Yang kedua, Daniel menjadikan doa satu kebiasaan. Dan yang ketiga, doa Daniel dikatakan di firman Tuhan sempurna. Kenapa sempurna? Karena mengandung kata setia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah engkau menjadi orang-orang yang tampil beda? Miliki roh seperti Daniel, roh yang luar biasa. Yang kedua, miliki prinsip seperti Daniel, setia sampai mati. Terancam mati dia masuk gua singa, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, Daniel memiliki sifat karakter yang bagus, sifat karakter Kristus. Maka dia beda dari yang lain. Contoh anak-anak muda lain yang beda, tampil beda, yaitu siapa tadi? Daniel bersama teman-temannya. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Selain itu, di firman Tuhan ada lagi
anak muda yang tampil beda. Siapa kira-kira? Yang selalu bermazmur? Daud tampil beda. Daud lebih maco. Ayo yang laki-laki katakan, aku lebih maco. Loh, ada yang merasa diri sama dengan kita? Ada berapa di sini laki-laki katakan, aku lebih maco? Aku lebih maco. Daniel lebih maco daripada Saul. Daniel lebih maco daripada kakak-kakaknya. Daud, maaf. Daud lebih maco daripada kakak-kakaknya. Dan Daud lebih maco dari Saul. Terbukti Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Lebih keren lagi nih. Daud punya mesbah doa 7 kali dalam sehari. Jadi kuncinya di mana? Doa, doa, dan doa. Siapa lagi anak muda lain di firman Tuhan yang tampil beda? Yusuf. Yusuf lebih hebat, lebih kaya dibanding kakak-kakaknya. Dan dia jadi berkat buat keluarga dan bangsanya. Karena apa? Mesbah doa. Sekalipun dia di Mesir, tetap mesbah doanya tidak pernah lupa. Siapa lagi contoh anak muda lain? Gideon mengarahkan ribuan jutaan orang Midian. Gideon ini lebih perkasa, lebih jago dibanding pasukan Midian. Gideon ini tampil beda. Saya mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Daud, Yusuf, dan Gideon. Tadi kita bicara tentang Daniel. Ada apa dengan Daud, Yusuf, dan Gideon? Daud itu, kita baca coba di ayat terakhir, 1 Samuel 17 ayat 14, ya. 1 Samuel 17 ayat 14, Kejadian 37 ayat 3. 3 wanita ini bacakan firman ini, dan Hakim-Hakim 6 ayat 15. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya, Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia penyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan diselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga." Apa yang kita dapat dari sini? Mengenai Daud, mengenai Yusuf dan Gideon yang tampil beda. Ada yang dapat rahasia firman Tuhan? Daud anak bungsu, Yusuf anak, Gideon anak paling kecil. Iya, dari keluarganya. Yang anak bungsu angkat tangannya. Yang anak bungsu. Berbahagialah anak bungsu, amin. Ya, nah sekarang itu mungkin aku bangga. Yang kedua, apa yang didapat dari firman ini? Berbicara tentang Daud. Daud punya profesi apa? Apa? Gembala. Yusuf gembala. Hanya Gideon yang beda. Apa? Petani. Dia mengirik gandumnya, Pak. Gideon. Dia ketika mengirik gandum, Tuhan berbicara kepada dia, "Gideon, engkau kuutus, selamatkan bangsamu." Dia berkata, "Ah Tuhan, aku kan masih muda." Apa yang mau diambil dari sini? Daud, Yusuf, Gideon, anak paling kecil, tapi profesi gembala pada umumnya. Ya, hai anak-anak bungsu, engkau akan Tuhan jadikan menjadi orang yang tampil beda, luar biasa. Berkatmu spesial kalau engkau punya jiwa gembala.
mengayomi, memaklumi orang lain, bukan minta dimaklumi. Amin. Katakan amin. Hanya anak bungsu yang punya jiwa gembala, yang selalu mengayomi orang lain, memaklumi orang lain, memberkati orang lain, tidak minta diperhatikan, tidak minta dimaklumi, tidak selalu minta dimaafkan. Itu baru anak muda yang tampil beda. Yang kedua, jangan engkau bersedih hati bagi engkau yang bukan anak bungsu. Anak bungsu di situ artinya adalah selain dari anak paling kecil, maksudnya berasal mungkin kau dari keluarga kecil. Kecil artinya bukan karena anak satu-satunya atau cuma dua satu keluarga, bukan. Berasal dari keluarga kecil artinya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang mungkin ekonominya ya biasa-biasa saja, minim sekali, pendidikannya minim, mungkin keuangannya minim. Itu juga disebut bungsu secara kecil, secara kualitas ekonomi keuangan. Tidak usah ragu kalau engkau punya jiwa gembala. Arti jiwa gembala, jiwa yang mau memahami orang lain, engkau akan menjadi seorang yang tampil beda, dan engkau akan dipercayakan berkat yang beda. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini mungkin kelihatan spesifik tentang Daud, Yusuf dan Gideon, berhubungan tentang anak bungsu. Tapi secara umum pemahaman firman ini bukan untuk anak bungsu, tapi untuk setiap kita yang tadinya tidak ada apa-apanya. Yang kita ini sebenarnya kalau dirata-ratakan belum termasuk ranking 1. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita, amin. Tapi karena kita mau dipakai Tuhan, kita akan tampil beda. Itulah jiwa gembala, mau dipakai Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa hasilnya kalau kita tampil beda? Hasilnya seperti Daniel, dia mendapat kasih dan sayang dari raja. Mau kau dapat kasih dan sayang? Mau? Atau mau dibenci? Siapa yang mau dibenci angkat tangan? Angkat tanganmu. Saya tidak ulangi pertanyaannya, angkat tangan. Takut angkat tangan karena pertanyaannya siapa yang mau dibenci? Siapa yang mau mendapat kasih dan sayang? Saya. Wah, lama sekali angkat tangannya. Daniel karena tampil beda, dia mendapat kasih dan sayang dari setiap orang yang dia temui, termasuk dari raja. Jadi mulai sekarang cari aman, jangan cari masalah, supaya dapat kasih sayang. Mari tampil beda, miliki roh yang luar biasa. Dan yang kedua, miliki prinsip militan setia untuk Tuhan, amin. Kurang-kurang enak badan dikit tetap melayani Tuhan, amin. Yang ketiga, miliki karakter Kristus, maka engkau akan mendapat 5 hal. Yang pertama tadi apa? Dapat kasih dan sayang dari Tuhan dan dari sesama. Yang kedua, mendapat kecerdasan, hikmat 10 kali lipat dibanding orang lain. Yang ketiga, mendapat kedudukan penting, kedudukan yang tinggi. Dan yang keempat, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang kelima, lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, amin. Mau tampil beda? Mau tampil beda? Engkau yang mau tampil beda, tundukkan kepalamu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini bermain-main dengan waktu. Ampuni aku yang selama ini tidak menghargai Engkau. Mulai sekarang aku mau tampil beda. Aku mau mengatakan kepada orang lain bahwa dalam hidupku ada Kristus. Aku mau memiliki roh yang luar biasa. Aku mau setia dengan Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan supaya aku memiliki karakter Kristus. Angkat tanganmu.
Taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu di atas. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau tampil beda seperti Daniel. Aku mau roh yang luar biasa. Sebab itu Roh Kudus, penuhi rohku agar aku punya roh yang luar biasa. Dan aku memiliki prinsip tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, aku militan bagi Kristus, karena hidupku bagi Kristus. Dan aku mau sifat karakter Kristus itu yang ada dalam hidupku. Roh Kudus ubahkan aku, supaya hidupku jadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, ini aku, pakailah aku, utuslah aku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.